Halo teman-teman semuanya, kali ini admin akan memberikan informasi yang menyenangkan nih untuk teman-teman semuanya. Setelah beberapa waktu yang lalu mendapatkan kabar yang kurang mengenakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Setelah beberapa kali Indonesia mendapatkan cobaan dalam program hilirisasi, baik tekanan dari Uni Eropa bahkan kalah dari gugatan WTO, sampai mundurnya Tesla dari Indonesia. Kekalahan Indonesia di WTO adalah penyebab munculnya stigma bagi saya, mungkin juga bagi para investor di luar sana untuk tidak berinvestasi di Indonesia. Karena nikel di Indonesia pada akhirnya bisa diekspor kembali ke luar negeri. Dan admin kira nih, Indonesia sudah tidak menarik lagi bagi para investor khususnya yang bergerak di bidang industri energi baru dan terbarukan. Namun semuanya itu salah besar, dan admin juga bersyukur stigma admin juga salah. Hilirisasi Indonesia benar-benar dipertahankan oleh pemerintah saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo, dan dapat mengubah stigma tersebut. Seperti diketahui nih, Indonesia telah melarang ekspor biji nikel yang belum diproses sejak 2020 untuk memastikan pasokan bagi para investor yang ada dan calon investor. Ditambah dengan diumumkannya pemberhentian ekspor bauksit mentah di bulan Juni yang akan mendatang, sekaligus menjadi babak baru bagi Indonesia menuju hilirisasi setelah nikel. Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci. Konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Ya, nikel memang menjadi sebuah contoh. Dari yang dulu waktu kita ekspor mentahan 1,1 billion US dollar saat masih mengekspor mentah, di 2022 kira-kira 30-33 billion US dollar. Bayangkan dari kira-kira 17 triliun kemudian melompat menjadi 450 triliun rupiah. Jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO terus, kalah tetap terus. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita. Hal ini bisa dibuktikan dengan hadirnya perusahaan raksasa Amerika untuk berinvestasi di Indonesia. Produsen mobil Ford Motor dan Zhejiang Huayu Cobalt bergabung dengan PT Vale Indonesia dalam proyek pabrik pengolahan dan pemurnian smelter nikel di Polama, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada 30 Maret 2023 kemarin. Ketiga perusahaan tersebut melakukan penyertaan modal di proyek High Pressure Exit Latch atau HPAL Blok Polama melalui kesepakatan definitif yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dengan adanya kolaborasi tiga pihak ini, diharapkan dapat memajukan produksi nikel yang lebih berkelanjutan di Indonesia nantinya, serta membantu membuat baterai kendaraan listrik atau EV yang lebih terjangkau. Untuk diketahui, PT Vale Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang melakukan penambangan biji nikel dan produksi nikel jenis matte sejak tahun 1968. Nikel matte sendiri memiliki kadar nikel sebanyak 78%. Nah, sedangkan Ford Motor Company atau yang dikenal dengan Ford merupakan salah satu produsen mobil terkemuka di Amerika Serikat. Ya pasti teman tahulah. Perusahaan ini menjual mobil dan kendaraan komersial lain dengan merek Ford serta mobil mewah dengan merek Lincoln. Ford terjun ke dunia mobil listrik sejak tahun 2021. Ford juga terpantau sedang gencar menjajaki kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik yang sedang dikembangkan saat ini. Baru-baru ini, Ford mengatakan telah mengamankan pasokan baterai yang cukup untuk membangun lebih dari 500.000 kendaraan listrik setiap tahun pada akhir tahun depan, melonjak dari 27.000 unit mobil listrik bertenaga baterai yang dijual Ford di Amerika Serikat tahun lalu. Ford telah menandatangani kontrak dengan pemasok yang mewakili 60 gigawatt jam kapasitas baterai tahunan, cukup untuk membangun sekitar 600.000 EV per tahun. Pemasok tersebut termasuk Contemporary Amperex Technology Co. Ltd atau CATL asal Cina. Ford juga mengatakan telah mengamankan sekitar 70% dari kapasitas baterai yang dibutuhkan untuk membangun lebih dari 2 juta EV setiap tahun pada tahun 2026 nanti. Alasan Ford gencar mencari bahan baku dan mengembangkan teknologi tak lain karena, nih dengar-dengar baik-baik nih, Ford yang mengatakannya,
baterai menyumbang sekitar 40% dari harga mobil listrik. Ingat, 40% dari harga mobil listrik. Sementara eksekutif Vice Chairman Huayu, George Kifang, mengatakan kemitraan dengan Ford dan PT Vale tidak hanya akan memberikan pasokan yang stabil dan berkelanjutan bagi pelanggan Huayu, tetapi juga menguntungkan bagi industri EV yang semakin kuat dan tentunya untuk ekonomi Indonesia. Smelter yang akan dibangun nantinya menggunakan teknologi High Pressure Exit Leach atau HPHL yang memproduksi sekitar 120.000 ton Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP per tahun. MHP adalah salah satu bahan baku penting untuk membuat baterai kendaraan listrik. Bagi Ford, investasi ini menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara, seiring meningkatnya minat para produsen mobil dan mengamankan bahan baku untuk produksi baterai kendaraan listrik. Ini menjadi salah satu upaya Ford dalam mengejar ketertinggalannya dari pemimpin pasar mobil listrik dunia yaitu Tesla saat ini. Direktur Utama Vale Indonesia, Febrian Edi, mengatakan bahwa kesepakatan dengan Ford ini unik karena masuknya produsen mobil tersebut ke bisnis hulu nikel. Maksudnya di sini, Ford kan sebelumnya memproduksi mobil. Nah, sekarang Ford terjun ke bisnis hulu, mulai dari pertambangan, pembuatan baterai, hingga mobil listrik. Dia mengatakan bahwa dalam proses ini, Vale akan menggenggam sekitar 30% saham dan sisanya dikendalikan oleh Ford dan Huayu. Dalam hal ini, Vale akan mengoperasikan tambang nikel. Fasilitas dan operasi HPHL Polama ditargetkan terwujud pada tahun 2025. Adapun persiapan lokasi awal proyek HPHL Blok Polama telah dimulai dan konstruksi penuh diharapkan dapat dimulai tahun ini dengan operasi komersial dimulai pada tahun 2026. Kolaborasi ini akan menyediakan bahan-bahan penting untuk peralihan industri otomotif ke EV, meningkatkan industri manufaktur EV Indonesia, dan mendukung rencana Ford untuk menghasilkan laju produksi 2 juta unit EV pada tahun 2026 dan skala lebih lanjut secara bertahap. Proyek pemrosesan nikel 3 arah bersama dengan perjanjian pasokan terpisah yang sedang dikembangkan dengan Ford untuk bahan aktif kadota prekursor yang penting untuk pembuatan baterai lithium-ion. Secara kolektif akan digabungkan dengan sumber daya nikel Ford lainnya, berkontribusi secara signifikan untuk mendukung target produksi kendaraan listrik pada akhir tahun 2026 nanti. Blok ini juga merupakan proyek strategis nasional Indonesia, dengan investasi sekitar 67,5 triliun dan diperkirakan akan memperkerjakan sekitar 12.000 karyawan pada tahap konstruksi. Sampai di sini kita bisa simpulkan teman-teman, bahwa ketergantungan mobil listrik pada nikel tidak bisa dipungkiri lagi, kecuali memang ditemukannya bahan baku selain nikel secara penuh. Ingat, secara penuh, bukan sebagian seperti sodium ion saat ini. Dan jika nikel ini tidak seberharga yang teman-teman kira, ya tidak mungkinlah Uni Eropa sampai menggugat Indonesia ke WTO. Pikir deh.